suatu bahasa kecil yang merupakan kesatuan pikiran. Dalam bahasa tulis, kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Kalimat disusun dari beberapa unsur, yaitu frasa, kata, ataupun klausa. Pengertian kalimat secara umum adalah gabungan dari dua kata ataupun lebih, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan yang disusun sesuai pola tertentu sehingga memiliki arti. Kalimat yang baik dan benar tentunya memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu mengandung unsur-unsur seperti S, subjek, B, predikat, U, objek, dan K, keterangan, atau disingkat menjadi S, B, U, dan K. Adapun unsur-unsur yang selalu terdapat pada sebuah kalimat, diantaranya ada subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Subjek adalah unsur pokok pada sebuah kalimat. Biasanya berupa kata-kata benda dan biasanya terletak sebelum unsur predikat. Subjek adalah bagian yang berfungsi untuk menunjukkan pelaku dalam kalimat. Pada umumnya, subjek terbentuk dari kata benda, nominal, serta diletakkan di awal kalimat. Tidak hanya kata, subjek juga bisa diisi dengan frasa ataupun klausa. Predikat yaitu unsur yang fungsinya menerangkan subjek pada kalimat. Predikat biasanya menggunakan kata kerja ataupun kata sifat. Namun tidak hanya itu saja, predikat juga dapat diisi dengan kata sifat dan kata benda. Letak predikat yaitu berada di antara subjek dan objek. Cara untuk mengetahui predikat dalam kalimat, kamu dapat memberikan pertanyaan mengapa dan bagaimana pada kalimat tersebut. Objek biasanya terletak sesudah predikat. Dapat dikatakan objek merupakan keterangan yang berkaitan dengan predikat atau sesuatu yang menderita. Tapi pada kalimat pasif, objek menjadi subjek. Posisi objek harus selalu berada di belakang predikat. Dengan posisinya yang berada di belakang predikat, maka objek tidak didahului oleh preposisi. Pada umumnya, objek itu diisi oleh kelas kata, nomina, frasa nomina, atau klausa. Keterangan pada suatu kalimat terletak di bagian akhir. Unsur keterangan biasanya dijadikan pelengkap kalimat. Keterangan bisa diisi oleh frasa, kata, atau anak kalimat. Pelengkap. Meskipun berfungsi hanya melengkapi kalimat, pelengkap adalah unsur yang melengkapi predikat. Hal inilah yang menunjukkan bahwa pelengkap posisinya berada di belakang predikat. Jenis-jenis kalimat berdasarkan jumlah klausanya. Berdasarkan jumlah klausanya, kalimat dibedakan atas 3 jenis, yaitu kalimat tunggal, kalimat bersusun, dan kalimat majemuk. 1. Kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang terdiri dari satu klausa bebas. Kalimat tunggal sering disebut dengan kalimat sederhana, kalimat simpleks, dan kalimat eks klausa. 2. Kalimat bersusun. Kalimat bersusun adalah kalimat yang terjadi dari satu klausa bebas dan sekurang-kurangnya satu klausa terikat. Kalimat tersusun sering juga dinamakan kalimat majemuk bertingkat dan kalimat majemuk subordinat. Disebut kalimat bersusun karena dapat dianggap adanya lapisan atau tersusun, yaitu bagian utama dan bagian bawah. 3. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terbentuk dari beberapa klausa bebas. Kalimat majemuk sering pula disebut kalimat setara karena klausa-klausa yang membentuknya memiliki status yang sama, setara, atau sederajat. Klausa-klausa yang setara dalam kalimat majemuk dihubungkan dengan konjungsi koordinatif seperti dan, atau, tetapi, dan lalu. Berdasarkan fungsi subjek, jenis kalimat dibagi menjadi 2 macam, yaitu ada kalimat aktif dan juga kalimat pasif. Berikut penjelasan mengenai kalimat aktif dan juga kalimat pasif. Kalimat aktif adalah kalimat di mana subjeknya merupakan pelaku atau melakukan perbuatan. Kalimat aktif adalah suatu kalimat yang subjeknya melakukan tindakan yang diungkapkan oleh predikat terhadap objeknya. Sedangkan kalimat pasif
adalah kalimat yang terdapat subjek yang melakukan pekerjaan dengan ciri-ciri utama menggunakan imbuhan di, ke, an, dan ter dalam kata kerja yang disematkan dalam kalimat pasif. Berdasarkan pengucapannya, kalimat bisa dibagi menjadi kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. 1. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang digunakan untuk mengutip ucapan seseorang tanpa merubah sedikit pun apa yang diutarakan oleh seseorang itu. Tanda petik digunakan untuk membedakan kalimat kutipan dengan kalimat yang menjelaskan kutipan itu. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kembali pokok ucapan seseorang tanpa perlu mengutipnya sama persis seperti ucapan aslinya. Kalimat ini terdiri dari lebih dari satu klausa dan dihubungkan dengan kalimat tertentu seperti bahwa, jika, dan lain-lain. Sekian ulasan seputar pengertian kalimat mulai dari unsur, jenis, hingga contoh selengkapnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua.